tinggalin dulu, yuk masuk dulu yuk. Kasih masuk dulu. Ya, iya, siap. Izin Bapak Ibu. Saya kasih waktu kandidat 3 menit lagi ya. Izin yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, di ruang A sama dari pihaknya Pena kan ingin pisah, sama Ferry juga ingin pisah. Ya pisah secara baik-baik. Pak juga sama maminya Mbak Vena juga sama Nggak ketemu, nggak ngelihat, oh nggak nyapa nggak ngelihat, nggak ketemu. Pihak Mami tentunya, pihaknya Mas Ferry dan keluarga itu ya, seperti dari awal kita sama-sama sudah sampaikan, sudah ketahui juga bahwa sebenarnya kami tidak menginginkan hal-hal seperti ini, yang dimana ini kedua keluarga ya yang dipersatukan dalam pernikahan itu seharusnya tidak terseret dengan adanya kasus dugaan pelanggaran KDRT. Artinya mereka ya sebagai keluarga kan harusnya tetap tegur sapa, tetap berkomunikasi dengan baik. Namun demikian kan ini semua bukan kami, bukan pihak Mas Ferry atau ibu dan keluarga Mas Ferry yang menginginkan, tapi justru dari pihaknya sana yang menginginkan ya udah mau sama-sama cerai tidak perlu berkomunikasi. Jadi sehingga ya kita mengikuti ya Mi ya. Kalau pihak sana tidak mau berkomunikasi ya kami juga mengikuti saja. Ingin menyampaikan beberapa hal. Bu Vena sejak kasus KDRT di Kediri telah tekad untuk gugat cerai Ferry Irawan, dan gugatan tersebut terdaftar pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor 600 PDTG 2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, ada oknum yang ingin tampil di infotainment dan berhasil membujuk Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, sehingga sekarang ada 2 gugatan cerai. Namun bagi Bu Vena itu tidak masalah, yang penting cepat selesai dan cepat cerai. Oke. Poin kedua, Ferry juga buru-buru melakukan gugatan cerai dengan alasan seolah-olah tidak ada KDRT yang dilakukan oleh Ferry, dengan mengalihkan isu untuk mengakhiri laporan polisi Polda di Jawa Timur yang sekarang sudah mendekati P21. Sudah tentu penyidik Polda Jawa Timur telah menahan Ferry dengan 2 alat bukti yang cukup. Dan anehnya lagi, kuasa hukum Ferry di Jakarta bukannya memberikan nasihat konsentrasi membela pidana di Surabaya, bukannya mengurus untuk penangguhan penahanan kliennya di sana, malah sibuk mengajukan gugatan cerai di Jakarta dan sibuk konferensi pers di mana-mana. Entah tujuannya untuk apa, popularitas atau apa, kita juga bingung. Oke, dalam perkara, catat ya, dalam perkara kita sebagai tergugat, Bu Vena akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang menggugat semua nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah madiah, termasuk antara lain semua pengeluaran uang yang pernah diberikan oleh Bu Vena untuk keperluan Ferry, termasuk membayar hutang online Ferry di Shopee, uang pulsa, uang bensin, uang jajan, uang rokok, transportasi bila tidak pergi sama Bu Vena. Dan juga jangan lupa nih,
pada awal laporan polisi yang kita buat, Ferry telah mengirimkan video isinya minta maaf kepada Vena dan keluarga. Isi video tersebut, catat ya, bertentangan dengan gugatan Ferry yang ada sekarang. Seolah-olah tidak ada KDRT. Dan semua bukti-bukti tentang KDRT yang telah diakui atau dipakai polisi, semua bukti medis visum akan kami ajukan untuk membantah gugatan alasan cerai dari Ferry. Oke? Terus juga dari pihak pengacara Ferry maupun pihak pengacara keluarga diduga selalu melakukan playing victim, menggiring opini yang seolah-olah diduga mengancam pihak Ferry tidak melakukan KDRT. Tapi buktinya di Polda Jatim telah melakukan penahanan dan memasukkan 2 alat bukti yang sah tentang KDRT. Jadi inti pokoknya semua adalah Vena setuju untuk cerai, tetapi harus dengan alasan KDRT, yaitu yang pertama fisik, psikis, dan perselisihan terus-menerus, serta ketidakmampuan memberikan nafkah kepada Vena sebagai istri. Jadi bukan alasan cerai yang dimasukkan oleh Ferry dalam gugatannya yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, saya di sini ingin mengumumkan sesuatu. Mohon disampaikan dan pasti saya yakin akan tersampaikan. Ini kepada semua keluarga Ferry Irawan dan juga kepada kuasa hukum Ferry Irawan, baik kuasa hukum untuk keluarga maupun kuasa hukum untuk kasus KDRT-nya. Mohon untuk memberikan kepada saya dan juga pihak kuasa hukum saya bukti bahwa sudah diberikan kuasa kepada Ferry untuk menerima barang-barang dari saya. Karena kemarin katanya ada barang-barang Ferry yang punya nilai yang harus dikembalikan kepada Ferry dari pihak saya. Surat kuasa khusus itu saya ingin melihat. Kalau memang sekarang ada, saya minta tolong teman-teman wartawan untuk menyampaikan kepada mereka, ada nggak surat kuasa khusus untuk menerima barang-barang Ferry yang masih ada dalam rumah saya misalkan, atau dokumen, atau apa yang bernilai. Jadi saya mohon kalau ada sekarang, saya sudah siapkan barangnya. Jadi saya minta tolong teman-teman wartawan bisa menyampaikan ini, mumpung masih pagi, saya akan mengembalikan semuanya. Saat ini juga disaksikan oleh semua teman-teman wartawan. Itu aja pengumuman dari saya, dan saya tidak ingin lagi ada fitnah atau ada prasangka bahwa saya tidak ingin mengembalikan, karena saya willing. Including, saya nggak tahu, katanya ada list, ada daftar yang sudah dikirim sama Ferry kepada kuasa hukumnya yang benar-benar punya surat kuasanya. Saya mau lihat sekarang juga. Jadi kalau boleh, tolong bergeser teman-teman kepada kuasa hukum Ferry, tolong dimintakan mana. Kalau ada, saya berikan di depan teman-teman satu persatu item barang-barang. Itu aja. Banyak takutnya keburu pulang. Monggo silahkan dipertanyakan. Udah banget. Barang yang dibawa itu Ada satu mobil saya bawa. Ya, jadi boleh tolong keburu pulang nanti, boleh ditanyakan. Adanya total budget untuk bayar hutang berapa? Oh nanti aja itu dulu. Saya pengen itu menjadi agenda kita setelah sidang bahwa maksudnya setelah agenda sidang ini pengembalian barang-barang ini saya rasa penting supaya tidak ada lagi satu statement bahwa saya tidak mau mengembalikan barang. Nggak bisa kalau kita barang-barang Ferry memang harus Ferry yang menerima, tapi Ferry-nya tidak ada, kita harus lihat surat kuasanya. Misalkan Ferry menuju kepada kuasa hukumnya, langsung saya kasih kepada kuasa hukum. Misalkan di situ kuasanya kepada adiknya, langsung saya kasih ke adiknya. Misalkan kuasanya kepada ibunya, langsung saya kasih. Makanya udah satu mobil saya siapkan, udah saya rapikan. Jadi saya minta tolong banget sama teman-teman untuk menanyakan mana surat kuasanya supaya saya kembalikan sekarang. Jadi nggak ada lagi penundaan, supaya nggak ada statement yang menyatakan saya menahan barang atau apapun. Saya nggak mau. Yang terang dan apa yang katanya bernilai, yang katanya apa tuh di bawah berapa tahun? Ancaman pidananya Ya itu, yang itu. kalau saya nggak dikasih, nggak dipenuhin akan terancam 4 tahun. Nah itu, saya kan juga pengen ngembaliin. Karena dari kemarin saya juga WA salah satu kakaknya, Adevi. Saya tanya mau dikembaliin kemana.
dikasih alamatnya tapi di delete. Habis itu saya tanyakan lagi tidak dibalas. Ya akhirnya saya pikir inilah momentum paling tepat di depan teman-teman wartawan. Saya bawa udah barangnya, saya sudah buat berita acaranya, ada foto-fotonya berwarna. Jadi nanti nggak akan salah item. Emang dari awal mama bilang mama kan nggak ada masalah sama keluarga Om Ferry ya. Kan permasalahannya antara mereka berdua. Jadi ya itu yang harus dibuat clear ya statement gitu. Iya. Jadi emang ditunda 2 minggu lagi. emang dari awal sama mamanya Om Ferry juga nggak ada masalah kan mama. Cuma ya itu sama Om Ferry doang. Dan ini ya semoga lancar aja sih. Hari ini kan kakak aku kan nggak bisa hadir kan. Kak Vera lagi di Bali dan aku sebenarnya mestinya ke Bali juga tapi ya udah aku yang wakilin mama nemenin. Mama sih ya udah better lah dibanding sebelumnya, sama Kak Roro kan dibantu terapi juga ya tiap minggu ya kan. Seminggu sekali oleh tim psikolog dan juga konselor dari tim behaviorsnya. Jadi alhamdulillah mama dapat support dari Kak Roro juga sama keluarga. Jadi ya semoga lancar semua lah prosesnya. Bisa lakuin sih cuma visit-visit ke rumah mama, terus juga aku bantu nemenin kayak hari ini, dan semoga nanti kalau kedepannya ada dipanggil di pengadilan lagi aku insya Allah bisa nemenin sama Kak. Bisa ya pasti aku insya Allah hadir. Ya pastilah, tapi kan kayak aku bilang dibantu sama Kak Roro, ada tim terapi juga. Jadi ya kita full support buat mama lah. Jadi aku yakin mama bisa bangkit lah dari ini semua. Sebenarnya cuma jagain mama aja hari ini karena kan dia nggak bisa hadir ya, jagain mama. Tapi gara-gara aku ada acara reading juga, terus Kak Roro ada acara juga ya, jadi emang kita nggak bisa sampai full sih, sampai selesai.